Ya. Cara merayu agar orang mau jadi mitra funding itu satu. Lalu yang kedua, cara agar bisa meyakinkan orang mau hijrah dari deposito perbankan ke simpanan berjangka di koperasi kita. Itu dua pertanyaan dari Al-Bahjah Cirebon. Silakan Bu. Albah apa siapa tadi yang Al-Bahjah iya. Bu Yahya Bu yang di Cirebon itu Bu. Iya, nggak dibuka kameranya ya Pak ya. Pak Nur Hidayatullah mungkin bisa on cam, Pak Nur Hidayatullah. Oke, coba saya jawab ya. Yang pertama, bagaimana cara merayu prospekan kita supaya bisa terayu, ya kan? Nah, ini sebetulnya pertama, kalau apakah ini orang yang sudah kita kenal atau dekat, atau yang kita kenal tapi tidak dekat, atau yang belum kita kenal, ya. Jadi kan kita bagi, ada yang hot market, ada yang cold market, warm market, dan ada yang cold market ya. Jadi yang panas, yang hangat, dan yang dingin. Kalau yang panas itu, yang panas tuh artinya yang hot itu dia udah kenal kita deket dan kita tuh nggak pernah bikin ulah. Itu biasanya gampang ya. Jadi kita tinggal sampaikan aja dengan antusias eh, betapa menariknya produk yang ada di kita. Nah, kita berdoa dulu ya dan meyakini bahwa karena dia udah mengenal kita dengan dekat, maka insya Allah bisa masuk. Nah, bagaimana untuk yang hangat, nggak gitu kenal? Ini perlu pendekatan dulu. Mungkin pas ketemu kita langsung bisa prospek dia. Biasanya itu nanti di follow up, jadi nggak bisa sekaligus ya. Dan kita caranya itu nanti disesuaikan. Orang ini tipenya seperti apa? Kalau orang ini tipenya tegas, terus dia nggak suka neko-neko ya, neko-neko tuh nggak suka basa-basi. Kita sampaikannya langsung ya, to the point. Kalau orangnya sanguin, misalnya sanguin itu dari warna baju, dari gerak tubuh, itu udah kita udah ketahuan. Apa dulu nih yang harus kita lakukan? Itu ada caranya disesuaikan. Ya, misalnya di sini kita lihat dari Ibu Ine cara berpakaiannya sama Ibu Lisda itu ada kepribadian yang agak berbeda. Nah, itu kita bisa cara menyampaikannya seperti apa disesuaikan. Jangan sampai kita berbicara sama orang yang ngomongnya cepat, kita ngomongnya pelan. Begini Pak, saya ini dari koperasi diri. Sementara orang ya terus gimana? Waktu saya sebentar nih. Nah, kita tuh kalau orang yang cepat begitu ngomongnya juga harus cepat. Jadi satu frekuensi ya. Kalau kita biasa ngomong cepat, ketemu sama orang yang memang hati-hati ngomongnya, yaitu kita harus salse ya. Salse itu artinya tenang aja. Ngomongnya tuh tenang, terus menenteramkan, dia senang ya. Jadi disesuaikan. Jadi bagaimana cara merayunya? Itu disesuaikan dengan tipe orang tersebut. Makanya nanti ada ilmu personality plus itu ya. Jadi dan itu perlu waktu karena kita menarik kepercayaan pihak lain, dia harus melihat kita dulu apakah kitanya dipercaya. Ingat ya, lembaga kita nggak dilihat, yang dilihat tuh pribadi kita pada saat kita mendatangi seseorang ya. Kadang-kadang kenwailah lembaga dasiga kumaha wae nu penting kitanya nih. Kayak ada yang penyimpan terbesar di saya setelah 14 tahun menyimpan, baru kemarin dia itu hadir di RAT. Begitu percayanya dia baru hadir tuh di RAT, padahal udah 14 tahun jadi anggota. Dan kebetulan ada dari dinas yang melaporkan hasil penilaiannya bahwa koperasi kita sehat, baru dia, oh jadi sekarang saya nyaman nih tidur, katanya kalau udah begini, ya tinggal ditambah Pak, iya besoknya nambah, kayak seperti itu. Jadi betapa pentingnya kita di depan prospekan kita, ya. Jadi penampilan kita harus kita jaga, itu tadi ya semangat dan ketulusan kita.
Itu ya. Jadi jangan pusing masalah redaksinya ya. Yang harus kita perhatikan ketulusan niat kita sama antusias kita dan kepercayaan kita terhadap produk yang kita tawarkan, bahwa kita akan membantu mereka menyimpan ke yang terbaik itu ya. Jadi bukan dirayu-rayu. Kemudian bagaimana cara memindahkan deposito? Berarti kita harus tahu dulu berapa depositonya dan di mana. Kalau depositonya di bank di BSI kan kecil itu, ya enggak? Terus dan berapa dia nyimpennya di BSI? Kalau di BSI simpanan dia 100 juta, kita tawarkan nggak usah gede-gede dulu. Coba aja Pak bandingkan 100 juta di sana dengan 20 juta di kita misalnya. Kira-kira seperti apa? Jangan ditawarkan lupa pindah ke Sadayana. Dia akan khawatir. Jadi itu biasanya kepercayaan itu bertahap. Dan berapa kita harus cari dulu. Nah, yang lucu kemarin ada yang memprospek ke kita untuk simpan dananya di bank, sebut aja banknya ya, Bank Muamalat nih. Ya, datang nih tim Bank Muamalat ke tempat kami, kemudian dia memprospek. Terus saya bilang ya gedean di kita dong, kalau mau di situ aja yang nyimpan pribadinya gitu. Ya, akhirnya apa? Fund officer-nya nyimpan uangnya di kita ya. Dia kan lihat laporan keuangan kita, terus apa nih? Jadi bisa seperti itu. Jadi setelah mengenal dulu ya, kita harus bersabar, nggak bisa sekaligus, tapi ada prosesnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu ya Pak ya. Ya, cukup jelas ya Pak Nur Hidayatullah ya dari yang disampaikan Bu Eti ya. Ya, cukup jelas Pak. Ya, cukup jelas. Sudah cukup jelas Pak. Oh ya, sama satu lagi Pak terkait yang biasanya kalau deposito kan ada dendanya gitu. Gimana ya? Kadang kan ada menjadi salah satu penghambat tuh, wah kalau ini diambil dananya nanti saya akan kena denda nih Mas gitu. Misalkan orangnya udah pengen pindah tapi ternyata terhalang sama denda dari pencairan deposito yang sebelum waktunya gitu. Oh ya, kalau di kami gini ditanya dulu kan berapa besar dendanya nih. Kalau misalnya dia nyimpennya 1 miliar, dendanya setara cukup besar lah. Ditanya aja tanggal berapa jatuh tempo depositonya. Misalnya di bulan Juli tanggal sekian. Oh kalau di bulan Juli tanggal sekian sebentar lagi, ya udah Bu, nanti ditunggu aja bulan Juli, langsung minta dari sekarang untuk dicairkan. Kalau misalnya manajemen setuju, ini kita butuh nih dana tersebut ya, supaya cepat pindah. Nah coba dirundingkan dengan manajemen, bisa nggak kita yang tutup dendanya itu, masuk ke biaya ke kitanya. Nah, itu bisa ya secara ini kalau memang butuh kita dananya nih untuk segera ditarik. Nah, dia yang bersangkutan nggak mau kan keluar ininya. Bisa aja sih seperti itu, lebih fleksibel menurut saya sih. Tapi kalau di sini kalau kita nggak terlalu terburu-buru, tunggu jatuh temponya. Kalau cepat ya yang kayak tadi. Seperti itu. Ya, cukup jelas ya Mas Nur Hidayatullah ya. Jawaban dari Bu Eti ya. Cukup jelas Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Jadi kita situasional. Kalau seandainya kondisi lembaga kita memang butuh uang cash sejumlah yang deposito yang bisa dipindahkan, mungkin kita bisa urunan untuk biaya sebagai biaya dananya ya. Cuman kalau enggak, mungkin seperti yang tadi disampaikan Bu Eti ya kita tunggu saja jatuh temponya kira-kira seperti itu. Bukan urunan kali Pak, ini ya terserah ininya apa 50-50 atau kita yang bayarin. Bayar semuanya ya Bu ya? Ya tergantung manajemennya ya. Ya, jadi biaya masuk ke komponen biaya